Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Ya ayo. Iya, Pak. Syafaatul Majid. Hari ini nihil ya anak-anak. Nihil, Pak. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi Bapak akan tes konsentrasi kalian semua ya. Apabila Bapak bilang mata, kalian di mata. Apabila Bapak bilang hidung, kalian semua tunjuk hidung. Jika Bapak bilang telinga, kalian tunjuk telinga. Oke? Oke, Pak. Sekarang mulai. Mata, telinga, hidung. Oke, bagus. Kaki tepuk tangan. Oke anak-anak, jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada yang masih ingat apa yang latar belakangi sebatannya agama Islam? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak coba. Yang pertama, adanya kewajiban para mubalik atau dai untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua, adanya pedagang Arab yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang Indonesia. Oke, bagus, kasih tepuk tangan. Kemudian cara penyebaran Islam ke Indonesia, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak. Melalui perdagangan, perkawinan, Terus. pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik, Pak. Oke, bagus, kasih tepuk tangan. Jadi kalian semua masih ingat ya? Masih, Pak. Hari ini materi selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Anak-anak coba buka halaman 20. Iya, Pak. Oke, siapa yang sudah tahu kerajaan Islam yang ada di Jawa? Mana saja? Saya, Pak. Demak. Mataram, Pak. Datang. Oke, jadi kerajaan di Jawa itu meliputi ada kerajaan Demak, ada Pajang, ada Mataram, ada Banten, dan Cirebon. Iya, Pak. Oke, untuk Badia bisa membacakan materi tentang kerajaan yang ada di Demak. Silakan Mbak bacakan. Nanti kalau Bapak bilang berhenti nanti berhenti ya. Iya, Pak. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Demak, 22 km dari Semarang, Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 Masehi. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh kemunduran kerajaan Majapahit. Para wali dan yang berperan membantu perjuangan Raden Patah dalam mendirikan kerajaan ini. Kerajaan Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur. Daerah kekuasaannya meliputi Jepara, Pati, Rembang, Semarang, Kepulauan Selat, Kalimantan, dan beberapa daerah di Kalimantan. Beberapa pelabuhan penting juga dikuasainya, yaitu Jepara, Sedayu, Tuban, dan Gresik. Oke, stop Mbak. Jadi kerajaan Demak itu terletak di kota Demak, 22 km dari Semarang, Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 Masehi. Jadi raja-raja yang memerintah di kerajaan Demak yaitu yang pertama Raden Patah, yang kedua Pati Unus atau Pangeran Sabelar, yang ketiga Sultan Trenggono, dan yang terakhir yaitu Arya Penangsang. Itu ya Mbak. Iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya Mbak Safa bisa membacakan tentang kerajaan yang berada di Cirebon. Silakan Mbak. Kerajaan Cirebon. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana. Namun orang yang sudah sebenarnya statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Kali Beda Tua atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah
dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati. Itu Dina Astana Gunung Sembuh. Oke, stop, Mbak. Jadi pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang atau bergelar Cakrabuana. Namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pengganti Syarif Hidayatullah adalah Fathahillah pada tahun 1568 Masehi sampai 1570 Masehi. Jadi begitu ya. Oke, selanjutnya ada Kerajaan Pajang. Dalam sejarah, Pajang adalah pemegang kendali kekuasaan kerajaan Islam di Jawa setelah Demak. Bisa dikatakan bahwa Kesultanan Pajang adalah pelanjut Kesultanan Demak. Pendiri kerajaan ini adalah Jaka Tingkir atau Mas Karedet, dan setelah naik tahta bergelar Sultan Hadijoyo. Sebelum mendirikan kesultanan, Jaka Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi penguasa atau adipati di wilayah Pajang. Kesultanan Pajang terletak di daerah Kartasuro atau dekat Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam yang pertama yang terletak di daerah pedalaman. Untuk selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutowijoyo setelah memindahkan pemerintahan Kerajaan Pajang ke Mataram. Setelah naik tahta, Sutowijoyo bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatogomo atau Penembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya Kota Gede Yogyakarta. Wilayah meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Raja-raja pemerintahan Kerajaan Mataram Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama Sutowijoyo yang mungkin di tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Kemudian digantikan oleh Mas Dolang 1601 sampai 1613 Masehi. Kemudian ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakrotosumo pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Banten. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin. Kerajaan Banten dipimpin oleh beberapa raja, yaitu yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian dilanjutkan oleh Maulana Yusuf, dan yang ketiga Maulana Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Abu Mufakir, dan yang terakhir ada Sultan Agung Tirtoyoso mulai tahun 1691 sampai 1692 Masehi. Oke anak-anak, semua sudah paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Oke, apa enggak? Apa saja kemajuan-kemajuan yang dicapai Sultan Agung di bidang politik? Oke. Jadi ada kemajuan-kemajuan Sultan Agung adalah yang pertama berusaha mewujudkan cita-cita menyatukan kekuasaan di Pulau Jawa. Yang kedua ada Sultan Agung menyerang Aceh 2 kali. Kemudian ketiga Sultan Agung dapat menahan perluasan pengaruh VOC di Jawa. Jadi itu gimana coba? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak Pak. Jadi kesimpulannya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang ada di Pulau Jawa itu ada 5. Yang pertama ada Kerajaan Demak, yang kedua ada Kerajaan Pajang, yang ketiga ada Mataram, keempat Banten, dan yang terakhir ada Cirebon. Untuk Kerajaan Demak pernah dipimpin oleh yang pertama Raden Patah Pati Yunus, ketiga Sultan Tenggono, yang keempat Arya Penangsang. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Pajang, yang ketiga Kerajaan Mataram yang pernah dipimpin oleh Sutowijoyo, dan yang selanjutnya ada Kerajaan Banten, dan yang terakhir kelima adalah Kerajaan Cirebon. Jadi sudah ingat ya, kerajaan itu ada 5 tadi ya yang di Pulau Jawa ya. Iya Pak. Jadi untuk pertemuan minggu depan
Silakan mengerjakan halaman 31. Baik Pak. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk minggu depan bisa dikumpulkan ya. Iya Pak. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu di minggu depan lagi ya. Iya Pak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama agar bisa bermanfaat.